Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang di Market Update hari ini. Hari ini tanggal 10 September 2025. Kita akan bahas beberapa berita penting yang bisa mempengaruhi pergerakan market. Langsung aja kita bahas. Nah, yang pertama pasar saham US itu terutama saham-saham teknologi lagi mencetak rekor baru. Ini mungkin aneh, apalagi setelah kita tahu data ketenaga kerjaan US itu ternyata jauh lebih buruk dari perkiraan. Kenapa bisa begitu? Investor dan trader sekarang melihat kondisi ini sebagai jobless recovery. Artinya ekonomi memang melambat, tapi ini justru sinyal positif untuk The Fed. Dengan data pekerjaan yang lemah, The Fed jadi punya alasan kuat untuk memangkas suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah artinya biaya pinjaman jadi lebih murah, yang biasanya bikin pasar saham itu naik. Jadi pasar lagi rally karena optimisme ini. Nanti kita akan lihat ya price action-nya untuk S&P 500 dan Nasdaq. Karena pergerakan stock market US itu seringkali memiliki korelasi yang positif dengan pergerakan kripto. Walaupun kripto itu seringkali lagging ya. Terus kita lanjut ke berita yang kedua. Pemerintah US itu melalui Biro Statistik Tenaga Kerja atau BLS itu baru saja merilis laporan revisi data ketenagakerjaan yang mengejutkan. Data ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja US pada tahun 2024 hingga awal 2025 jauh lebih lemah dari yang dilaporkan sebelumnya. Jadi kita bahas ya poin-poin utamanya, revisi terbesar dalam sejarah. BLS mengumumkan revisi awal yang mengurangi jumlah lapangan kerja sebesar 911.000. Ini adalah koreksi terbesar yang pernah tercatat. Artinya ada hampir 1 juta pekerjaan yang sebelumnya dilaporkan ada, ternyata tidak ada. Berita ini muncul hanya sebulan setelah Presiden Donald Trump memecat komisaris BLS, menuduh data pekerjaan sebelumnya dimanipulasi. Pihak Gedung Putih menganggap laporan revisi ini sebagai pembenaran atas tindakan Trump dan menggunakannya untuk mengkritik kondisi ekonomi di bawah pemerintahan sebelumnya. Lalu apa nih dampaknya ke market dan sinyal ekonomi? Awalnya berita ini membuat 3 indeks saham utama US itu anjlok. Namun pasar saham kembali pulih di siang hari. Secara ekonomi, data ini menambah bukti bahwa pasar tenaga kerja US sedang melambat. Para pelaku pasar berpendapat bahwa meskipun data ini menunjukkan pelemahan, hal ini konsisten dengan perlambatan ekonomi yang teratur. Reaksi The Fed gimana nih? Dengan semakin jelasnya sinyal pelemahan pasar tenaga kerja, para pejabat The Fed sudah mengisyaratkan bahwa mereka siap untuk memangkas suku bunga pada pertemuan berikutnya. Hal ini dilakukan untuk merespons melemahnya pasar tenaga kerja yang dapat mengarah pada perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Terus kita lanjut ke berita yang ketiga. Jadi Israel melancarkan serangan udara ke Doha, menargetkan para pemimpin Hamas. Serangan ini sangat sensitif karena Qatar adalah mediator utama dalam upaya perdamaian. Kita perlu waspada, kenapa? Karena serangan ini meningkatkan resiko geopolitik dan memicu kekhawatiran konflik di Timur Tengah akan meluas. Sebagai investor, kita harus sadar, resiko ini bisa tiba-tiba menekan pasar secara keseluruhan jika situasinya memburuk. Apalagi konflik geopolitik seringkali menjadi pendorong risk of asset untuk koreksi lebih jauh. Nah, jadi kita punya 3 fakta penting yang saling berkaitan nih. Jadi pertama, pasar saham itu naik karena harapan The Fed akan memangkas suku bunga. Harapan itu diperkuat oleh data pekerjaan yang sangat melemah, yaitu revisi 911.000 yang tadi. Namun ada risiko besar juga dari geopolitik, serangan di Qatar, yang bisa memicu kenaikan harga minyak dan ketidakpastian di pasar. Ini menunjukkan bahwa rally yang sedang terjadi sangat rapuh dan bergantung sepenuhnya pada data inflasi yang akan rilis. Jika inflasi ternyata tinggi, US bisa benar-benar masuk ke dalam fase yang namanya stagflasi. Dan ini adalah fase yang ditakutkan oleh banyak orang. Apa sih, Bang, stagflasi itu? Jadi, stagflasi itu adalah kondisi ekonomi di mana terjadi 2 hal buruk secara bersamaan. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu melambat. Artinya perekonomian negara tidak tumbuh dan bahkan mengalami kemunduran. Perusahaan tidak menciptakan banyak lapangan kerja baru dan produksi barang serta jasa itu juga stagnan. Dan kondisi yang kedua itu inflasinya tinggi. Di saat yang sama, harga barang dan jasa terus naik dengan cepat. Jadi daya beli uang masyarakat menurun drastis. Jadi keadaannya kayak gini, bayangin gaji tidak naik, tapi biaya hidup, kayak biaya makanan, bensin, dan lain-lain itu terus melonjak naik. Inilah yang membuat stagflasi sangat sulit ditangani. Biasanya, The Fed itu bisa melawan inflasi dengan menaikkan suku bunga, memperlambat ekonomi, atau mempromosikan pertumbuhan dengan menurunkan suku bunga. Tapi di era stagflasi, kedua masalah ini terjadi bersamaan, sehingga membuat The Fed berada di posisi yang sangat sulit. Kondisi inilah yang ditakutkan oleh banyak orang di US sekarang, mengingat data pekerjaan yang melambat, tapi inflasi yang berpotensi naik.
Jadi reminder aja, malam ini itu akan ada data PPI. PPI itu kemarin seperti yang gue udah jelasin juga, PPI itu Producer Price Index. PPI ini mengukur perubahan harga dari sisi produsen atau pabrik. Jadi ini adalah indikator awal ya dari inflasi. Kalau biaya produksi naik, bisa jadi harga barang di pasaran itu juga akan naik ke depannya. Kalau dari forecast, PPI year over year itu stagnan ya, dan untuk core PPI year over year itu turun jadi 3,5%. Tapi kita perlu lihat nanti untuk data actualnya di jam 7.30 malam. Terus kita lanjut, reminder lagi besok ini akan ada data yang paling kita tunggu nih. Ada core CPI dan CPI. CPI itu adalah data Consumer Price Index, mengukur inflasi dari sisi konsumen. Ini adalah data inflasi utama yang selalu jadi acuan The Fed untuk memutuskan suku bunga. Hasil data ini bisa menentukan apakah rally akan terus berlanjut atau tidak. Jadi singkatnya, PPI malam ini akan jadi kisi-kisi dan CPI besok malam akan jadi penentu utamanya. Kedua data ini adalah kunci untuk arah market ke depannya. Nah, coba kita lihat ke Fed Watch Tool ya. Nah, untuk Fed Watch Tool kita bisa lihat probabilitasnya masih sama seperti kemarin kurang lebih ya. Jadi, The Fed akan pangkas suku bunga sebanyak 25 basis point di tanggal 17 September nanti. Dan probabilitas sebanyak 6,3% itu akan memangkas suku bunga itu sebanyak 50 basis point. Ini nanti kita perlu lihat secara berkala gimana kelanjutannya. Semoga aja The Fed benar-benar bisa pangkas suku bunga sebanyak 3 kali tahun ini. Lalu kita coba lihat ke far side. Untuk ETF flow, Bitcoin itu kemarin mencatatkan inflow ya sebesar 364,3 juta dolar. Cuman dibalas lagi dengan outflow lagi di angka 146,3 juta dolar. Ini excluding BlackRock. Jadi kita perlu lihat untuk net flow-nya itu seberapa besar dari pembelian atau penjualan ETF kemarin. Untuk ETF ini masih terbilang bagus ya, dia tetap ada inflow dan inflow-nya itu besar banget nih. Bisa dibilang lumayan balance antara outflow yang kemarin sama inflow yang tanggal 8 September ini. Terus coba kita lihat di Ethereum ya. Nah, untuk Ethereum ternyata dia masih outflow aja nih dari tanggal 29 sampai tanggal 8 September. Jadi untuk outflow seperti ini wajar ya, karena pelaku ETF itu juga bisa taking profit gitu, jadi wajar banget. Apalagi Ethereum juga baru menciptakan all time high ya, tapi nanti kita lihat juga untuk price actionnya seperti apa. Coba kita lanjut ngelihat ke pergerakan saham US ya. Nah, untuk S&P 500 ini bisa dilihat dia lagi menuju ke area resistance nih. Ini kan area all time high. Kalau misalnya dia breakout dari sini, kita bisa bilang dia udah break of structure. Tapi untuk sekarang gue ngelihatnya mereka masih menunggu data inflasi sih. Jadi perlu hati-hati juga kalau misalnya data inflasi itu beneran naik, atau misalnya naiknya itu nggak kira-kira sampai kita tuh shock gitu kayak data NFP kemarin. Itu perlu hati-hati di aset kripto juga ya. Untuk sekarang secara struktur masih bullish. Untuk 1 hour, 4 hour, daily itu overall masih sangat bullish. Mungkin kalau misalnya bearishnya kita lihat di sini ya. Nah, mungkin yang bearishnya itu masih di time frame 5 menit nih. 5 menit nih bearish karena dia supply-nya itu masih di sini. Tapi jangan lihat di time frame yang sangat kecil ya. Kita perlu lihat di time frame yang seenggak-enggaknya itu di 1 hour lah. Kalau 1 hour-nya still bullish itu masih oke gitu. Coba kita lanjut ke US 100 ya. Nah, untuk US 100 ada kabar yang lumayan bagus nih. Jadi 1 hour-nya itu baru aja break of structure. Walaupun break of structure-nya itu masih terbilang tipis banget ya. Tapi kita bisa memindahkan demand 1 hour-nya itu jadi di sini. Karena ini adalah last pullback-nya untuk 1 hour. Nah, gimana dengan 4 hour? Untuk 4 hour-nya dia masih ketahan ya. Jadi 4 hour-nya itu bearish. Dan supply terakhirnya itu ada di sini. Kalau misalnya kita lihat di 4 hour, ini adalah last pullback untuk 4 hour, terus dia turun kenceng dan dia market structure shift. Ini MSS-nya untuk 1 hour ya, jadi kita nggak hitung. Jadi untuk 4 hour dia masih bearish, dengan 1 hour-nya itu udah bullish, dengan demand-nya itu udah berpindah karena dia udah break of structure. Dan untuk time frame daily-nya ini masih bagus, dia masih ketahan di demand daily yang ini, terus dia mantul kenceng. Jadi per sekarang kita hanya perlu nunggu gimana reaksinya dari supply 4 hour ini. Tapi dari kemarin sebenarnya udah di-retest ya supply 4 hour-nya ini. Udah di-retest di sini, dan dia sekarang lagi bermain di dalam supply 4 hour ini. Jadi nanti kita perlu lihat untuk price action-nya kayak gimana. Jadi nggak perlu buru-buru karena kita juga masih menunggu data inflasi nih dari segi PPI dan CPI. Lanjut kita lihat ke BTC. Nah, untuk BTC ini abaikan dulu. Ini abaikan dulu aja. Oke, lanjut dulu.
Jadi untuk BTC kita lihat dia masih ketahan ya di supply 4 hour ini. Kalau misalnya kita lihat, kita bandingin tadi sama S&P 500 sama Nasdaq, itu perbandingannya lumayan jauh nih. Karena kalau misalnya kita lihat di S&P 500 itu dia udah creating momentum untuk mencapai ke resistance lagi dari semenjak keluarnya data NFP kemarin. Terus untuk Nasdaq itu juga sama, bahkan dia udah ngelewatin candle pada saat NFP kemarin nih. Nah, sedangkan untuk BTC dia itu masih belum kemana-mana ya. Jadi bisa dibilang dia itu masih di sini-sini aja. Cuman kabar baiknya itu secara time frame 1 hour itu still bullish dengan pergerakannya itu swingnya seperti ini nih. Seret gitu. Jadi untuk demand atau support 1 hour-nya itu masih di angka 110.000 dengan angka invalidasi itu di bawah 109.300. Per sekarang dia masih ranging aja di sini dengan dia mungkin lagi creating momentum untuk creating higher high dari sini. Tapi perlu diingat juga bahwa untuk 4 hour-nya itu dia still bearish. Bisa aja dia kalau misalnya 1 hour-nya itu bearish, kemungkinan kita akan bisa retest lagi ke area ini yang ada di angka 107.378. Seperti itu untuk BTC. Per sekarang dia masih ranging, masih konsolidasi, jadi kita nggak tahu nih untuk arahnya dia mau kemana. Apalagi untuk tutupan daily kemarin, coba kita lihat. Nah, untuk tutupan daily kemarin tercipta pin bar ya, jadi kita perlu hati-hati nih. Kalau misalnya hari ini tutupannya merah lagi, kemungkinan dia bisa koreksi lebih jauh. Tapi kalau misalnya kita lihat dari range ini nih, dari range 4 hour ini, bisa dibilang dia masih belum kemana-mana. So, just be careful ya guys. Oh iya, ada indikasi bagus juga sebenarnya dari BTC. Kalau misalnya kita lihat di sini, dari trendline ini dia sebenarnya udah mampu untuk breakout nih dari trendline ini. Jadi bisa dibilang demand daily ini masih bisa menjadi penahan pergerakan BTC untuk gak turun lebih jauh. Tapi dari sini kita juga perlu hati-hati karena dia breakoutnya itu nggak terlalu kencang. Kenapa nggak terlalu kencang? Dia nggak mampu untuk men-take out supply 4 hour ini. Jadi nanti kita perlu lihat karena memang pelaku pasar itu lagi menunggu data inflasi. Seperti itu untuk BTC. Terus kita lanjut ya ke Ethereum. Untuk Ethereum masih sama ya, dia nggak kemana-mana. Dia bener-bener di sini-sini aja nih guys. Gue lumayan lumayan capek ya menunggu pergerakan Ethereum itu nggak kemana-mana. Sangat lama gitu pergerakannya. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk 4 hour masih bullish, daily masih bullish, masih nggak kemana-mana guys. Nggak perlu buru-buru. Coba kita lihat ke time frame yang lebih kecil ya langsung ya. Untuk 1 hour, nah ini ada pergerakan yang lumayan bagus nih. Untuk 1 hour dia sebenarnya di sini udah close ya di bawah dari candle besar ini. Jadi bisa dibilang ini adalah pullback yang valid. Nah, kita perlu tunggu kalau misalnya dia udah break of structure, itu baru kita bisa pindahin supply 1 hour-nya. Untuk sekarang 1 hour-nya itu masih di sini. Kalau misalnya dia berhasil men-take out supply ini, baru 1 hour-nya itu bisa bullish. Tapi kalau misalnya dia turun, baru 1 hour-nya itu bisa break off structure dan supply-nya itu berpindah ke sini. Jadi bisa dibilang dia nggak kemana-mana, kita hanya perlu bersabar ya. Karena pergerakannya itu lumayan melelahkan ya. Kita hanya bisa menunggu gimana dia mau breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Kalau misalnya breakdown ke bawah, lumayan bagus karena di sini ada demand daily. Jadi pergerakan ini bisa dibilang hanya mencari liquidity untuk Ethereum bisa isi bensin nih. Sebenarnya nggak perlu takut ya untuk Ethereum. Kenapa? Gue bilang nggak perlu takut. Lagi-lagi nggak perlu takut. Kenapa bang? Nih ya, untuk time frame weekly, Ethereum itu udah naik segini kencengnya. Jadi wajar sekali kalau misalnya dia ada konsolidasi di sini untuk creating momentum lagi untuk naik lebih atas. Kalau misalnya dia naik terus, kemungkinan dia naiknya itu nggak bisa jauh gitu. Kalau misalnya dia ambil ancang-ancang dulu di sini, mungkin dia bolak-balik dulu, itu akan banyak liquidity terserap di sini dan akhirnya bisa breakout ke atas. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia bisa breakdown ke bawah untuk kalau misalnya secara weekly ya, itu mungkin akan mengambil liquidity di sini. Tapi gue nggak expect dia akan turun sejauh ini sebenarnya. Tapi kalau misalnya turun sejauh ini pun masih dalam kategori wajar. Terus kita perlu ingat juga demand daily masih di bawah, belum ke retest. Dan kalau misalnya dia closing di bawah daily ini, baru kita perlu waspada ya. Seperti itu untuk Ethereum. Coba kita lanjut lihat ke Bitcoin dominance-nya ya. Nah, untuk Bitcoin dominance ini ada tanda-tanda yang lumayan bagus nih. Untuk 4 hour-nya itu dia masih bullish. Dan sekarang Bitcoin dominance itu lagi menuju retest ke demand 4 hour ini. Tapi kita perlu hati-hati juga karena 4 hour ini bullish. Sangat wajar kalau Bitcoin dominance itu nyentuh area sini dan dia mantul lagi. Karena range trading kita bisa dilihat ini adalah kotak putih yang gue gambar kemarin. Bitcoin dominance itu masih konsolidasi di range ini. Seperti itu. Nah, untuk 1 hour-nya dia still bearish dengan last pullback-nya itu bisa dibilang masih di sini ya.
karena dia di sini gue melihatnya ini satu dorongan ke bawah, so kita hanya perlu menunggu gimana reaksinya untuk demand 4 hour ini. Kalau misalnya dia berhasil pullback, baru nanti kita tandain itu sebagai support dan kita lihat gimana harganya bisa nge-break support itu atau enggak. Seperti itu untuk Bitcoin Dominance, so far so good, masih ada nafas segar untuk altcoins dan dia masih ketahan di range ini. Buat trading sejujurnya ini lumayan sulit ya, karena semua altcoin, kripto itu masih konsolidasi, even Bitcoin Dominance-nya ini masih konsolidasi. Jadi ya nggak bisa diapa-apain juga untuk trading ya. Mungkin kalau scalping gitu memanfaatkan pergerakan kecil itu masih bisa untuk altcoins, tapi untuk swing itu masih belum ya. Coba kita lihat deh dari total 3 IS-nya gimana nih. Nah, untuk time frame yang besarnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah range trading yang sebenarnya range trading kita tuh sangat besar loh guys. Range trading kita sebenarnya sebesar ini. Kenapa sebesar ini bang? Soalnya ini adalah satu swing ke atas dari daily. Dia belum ada pullback sama sekali dan baru pullback di sini nih. Bisa dibilang ini adalah pergerakan internal dari swing besar ini nih guys. Dan per sekarang dia lagi konsolidasi aja. Seperti itu untuk total 3 IS. Kalau misalnya kita lihat di sini dia masih ketahan dan dia baru bikin swing lagi di sini di time frame 4 hour dengan range tradingnya jadi seperti ini nih. Nah, ini adalah range trading untuk time frame 4 hour. Jadi per sekarang dia masih konsolidasi di time frame 4 hour, di time frame daily, dan di time frame 1 hour ya. Untuk 1 hour-nya dia baru aja retest ya ke demand 1 hour ini. Oh, 1 hour-nya nggak cuma konsolidasi ya. 1 hour-nya itu dia udah breakout structure loh guys di sini. Jadi untuk 1 hour-nya dia udah dibilang breakout structure. Hopefully demand 1 hour ini bisa membuat harga cryptocurrency yang lain excluding BTC dan Ethereum dan stablecoins itu bisa naik lebih jauh. Tapi per sekarang dia masih ketahan di resistance ini. Bisa kita lihat ya, di resistance ini dia ada rejection yang cukup kuat nih di sini. Coba kita bahas ke altcoins ya. Kalau altcoin sekarang mungkin gue tertarik untuk bahas Ondo nih. Coba kita lihat ya, Ondo. Gue mau bahas dari perpetualnya. What? Kok bisa? Kok bisa? Gue udah lama banget ngebahas Ondo. Coba ya, kita lihat dari 4 hour-nya dulu. 4 hour-nya ini ada trendline. Oh, dia lagi menuju ke trendline ya. Hati-hati, jangan FOMO. Kita perlu lihat dia breakout dulu seenggaknya ya. Untuk demand-nya 4 hour itu ada di... Ini sebenarnya untuk 4 hour-nya itu dia still bearish ya. Ini untuk supply 4 hour-nya. Untuk daily-nya dia still bullish. Dia demand-nya itu ada di sini. Demand-nya ada di sini dengan resistance terakhirnya ada di sini. Jadi ini adalah range trading kita nih. Gimana range trading kita di sini? Nah, ini adalah range trading kita karena di sini ada pullback kecil ya, lihat ya di sini. Terus dari pullback ini dia mampu menciptakan higher high di sini nih. MSS-nya ada di sini. Dan per sekarang dia masih konsolidasi secara time frame daily, masih sama ya kayak total 3S tadi. Tapi di 4 hour-nya ini dia lagi mencoba untuk bullish nih. Ini dia market structure shift di sini. Bukan MSS ya. Dia salah guys. Ini bukan supply 4 hour-nya. Supply 4 hour-nya itu di sini. Karena bisa dilihat ya, dia MSS di sini nih. Ini nggak gue hitung sebagai pullback karena dia inside bar. Dia di sini breakout structure. Dan untuk demand 4 hour-nya terakhir itu ada di sini. Ini adalah demand 4 hour terakhir yang bisa dibilang masih sangat jauh. Ini lumayan impulsif ya, kaget gua ngeliat Ondo tiba-tiba kencang kayak gini. Oke, mungkin money flow lagi ke Ondo atau mungkin lagi ada berita, nanti coba kita lihat sama-sama. Tapi untuk secara price action-nya, dia mampu bertahan di SNR ini dan dia mampu MSS di sini nih untuk 4 hour-nya. MSS, terus dia breakout structure di sini. Dia breakout structure dengan demand di sini, terus abis itu dia breakout structure. Sekarang banget dia lagi retest ke trendline ini. Sebenarnya nggak perlu FOMO ya untuk melihat pergerakan ini, dia masih ranging aja di sini. Mungkin kalau misalnya dia udah retest ke SNR ini, baru kita bisa mempertimbangkan untuk memanfaatkan pergerakannya Ondo. Per sekarang, secara garis besar dia still bullish. Untuk weekly dia bahkan merespect demand weekly ini ya. Jadi bisa dibilang ini dia masih ranging dengan SNR krusialnya itu ada di angka 1,13 sampai 1,08. Dengan resistannya itu di 1,16. Di kisaran ini ya, area ini. Seperti itu untuk Ondo. Mungkin kalau misalnya dia breakout dari sini, kita bisa expect harga Ondo itu bisa ke 1,3 atau bahkan bisa retest lagi ke all time high-nya. Seperti itu untuk Ondo. Jadi untuk time frame kecil memang bisa dibilang dia abis ngepump ya. Untuk 1 hour-nya itu last pullback-nya ada di sini. Ini untuk demand 1 hour-nya.
Tenang ya guys, nggak perlu FOMO. Nanti kita akan lihat gimana koreksinya. Kalau misalnya dia mencapai demand 1 hour ini dengan korektif, kita baru bisa mungkin memanfaatkan pergerakannya kayak gini. Tapi nggak tahu ya, apakah akan dikasih atau gimana. Tapi nanti kita lihat untuk pergerakannya Ondo seperti apa. Gitu untuk Ondo. Coba kita lanjut melihat pergerakannya TAO. Oke, untuk TAO sebenarnya gue ada untuk TAO sebenarnya gue ada trade ya, trade personal. Nanti kita tutup aja dulu sambil gue mungkin akan bahas ya kenapa gue bisa ambil trade di TAO kayak gitu. Untuk sekarang kita bahas pergerakannya dulu. Oke. Untuk pergerakan TAO sebenarnya masih bagus. Dia itu udah bullish di 4 hour-nya. Terus coba kita lihat dari time frame daily kali ya. Untuk daily dia still bullish. Ini adalah swing terakhirnya nih untuk TAO. Jadi bisa dibilang TAO ini sangat strong gitu pergerakannya. Dia setelah creating daily swing ini, terus dia ranging di atas dari OTE areanya daily gitu. Plus OTE areanya ini juga confluence nih sama SNR-nya. Jadi lumayan strong gitu. Kalau secara weekly, dia memang udah bearish ya. Coba kita lihat di weekly-nya. Ada nggak sih yang lebih lengkap? Oke, Bitget nih lebih lengkap nih. Oh, wait, guys. Ini adalah, oke, bener ya. Ternyata TAO itu closing di bawah demand weekly ini. Jadi bisa dibilang weekly-nya itu bearish dengan supply terakhirnya itu ada di sini, di kisaran harga 743 sampai 636. Ini adalah supply weekly. Jadi kita bisa menjadikan acuan bahwa TAO itu udah jadi bearish. Coba kita lanjut melihat pergerakannya di chart yang ini. Oke, sama ya. Jadi dia untuk supply-nya itu ada di sini untuk time frame weekly. Dan coba kita lihat ke daily-nya, dia bullish. Coba kita lihat ke 4 hour-nya. Untuk 4 hour-nya dia juga bullish dengan demand terakhirnya di sini. 4 hour-nya MSS-nya di sini. Di sini dia creating high, lower low, lower high. Ini equal low, belum mampu breakdown. Nah, ini baru breakdown. Cuman di sini bisa dibilang dia itu, nah, lihat di sini ini mother candle. Terus dia candlenya itu bermain di dalam candle merah ini, jadi belum gua hitung sebagai pullback. Terus dia baru closing di bawah candle merah ini nih. Nah, baru di sini dia valid untuk kalau misalnya dia ngelakuin pullback. Pas lagi melakukan seperti ini, dia MSS di sini dan dia udah balik jadi bullish. Sebenarnya ini bisa dikonsider sebagai pullback, bisa enggak ya? Tapi pasti di 1 hour-nya itu udah pullback ya. Jadi di 4 hour-nya valid MSS-nya itu di sini. Nanti kita lihat di 1 hour-nya. Nah, untuk di 1 hour-nya sayang ya, dia udah back to bearish nih di sini. Jadi untuk 1 hour-nya dia udah back to bearish dengan last supply-nya itu di sini. Ini untuk supply 1 hour-nya. Kayak gitu mungkin dia lagi menuju ke SNR ini dan creating momentum untuk creating higher high lagi nih. Karena di 4 hour-nya itu still bullish. Mungkin area yang akan gua pantau adalah SNR ini. So, kalau misalnya mungkin di 50 minutes dia ada MSS, kita bisa memanfaatkan pergerakan harga TAO ini. Karena bisa dibilang dia lumayan strong sih. Kayak gitu untuk TAO. Nah, coba ya gue bahas ya, kenapa gue bisa ambil trade ini. Jadi untuk trade ini sebenarnya gue ambilnya itu kayak gini. Gue lihat di time frame 1 hour dulu. Di 1 hour, kan dia udah sampai ke area ini nih. Terus dia pullback nih, yang tadi gua tandain dia pullback. Terus abis itu dia mampu untuk creating higher high di sini. Lihat dari sini dia MSS, dia creating higher high. Terus abis itu dia balik lagi ke order block yang ini. Nah, dari order block ini gue ngeliat, oh dia ada penurunannya, itu udah mulai korektif nih di sini. Dan dari sini gue juga ukur Fibonacci-nya, kayak gitu. Fibonacci-nya, OTE area di mana? Nah, ini OTE area yang gue tandain. Dapat reaction dari situ, terus habis itu dia mantul. Nah, di sini gue langsung ambil long gitu di TAO. Dan puji Tuhan banget kemarin udah secure pas lagi di sini ya, di 3R. Nah, gue udah secure di 3R itu 50% kayak gitu. Memang stop loss gue lumayan jauh ya di sini. Soalnya gue emang rencananya mau swing nih untuk di TAO. Semoga aja dia bisa creating higher high lagi ya dari sini. Kayak gitu untuk TAO. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless to you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye.
Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.